Guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck, The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Karena pelahap jiwa tidak akan datang untuk membalas dendam, sepertinya kita hanya bisa menangkap dua dan bertanya tentang situasinya. Ketika Xiaoyan mendengar itu, dan pemakan jiwa tidak akan membalas dendam, dia jelas kecewa. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, avatar Dewa Asli muncul dan melangkah maju, dan sosoknya langsung dikeluarkan, menghilang ke dalam kabut tebal. Sesaat kemudian, tiruan dari Dewa Asli muncul dengan dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Ayo, apa yang akan kamu lakukan dengan kami? Seorang pria dan seorang wanita tampak malu dengan ketakutan di mata mereka. Maafkan aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin meminta Dewa Abadi untuk menyelamatkan kita. Mata wanita itu memohon, dan ada darah di wajahnya yang belum mengering. Begitu kata-katanya keluar, Wusan segera memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Dia menatap mereka berdua, dan keduanya yang merasakan niat membunuh. Wusan segera gemetar dan tidak berani berbicara lagi. Tapi sepertinya Xiaoyan tidak berniat membunuh mereka, tapi menatap mereka berdua dengan tenang. Katakan padaku. Wusan melirik Xiaoyan dengan sedikit terkejut dan berkata dengan suara rendah. Di jurang kutub, hanya kata-kata orang ini yang tidak benar. Wusan memberitahu Xiaoyan, dan Xiaoyan sedikit mengangguk. Tetapi saat ini, dia tidak memiliki tujuan di jurang kutub. Lebih baik untuk melihat apa yang ingin dilakukan orang-orang ini. Dewa Abadi, kami adalah pendosa yang tinggal di Pulau San Yue. Beberapa tahun yang lalu, para pelahap jiwa memerintahkan semua makhluk di pulau ini untuk meminum pil pemakan jiwa. Jika kami tidak memberikan jiwa untuk tidak dikorbankan, dalam batas waktu, jiwa kami sendiri akan dikorbankan. Sehingga kami akan menjadi mayat berjalan tanpa jiwa. Saya melihat Dewa Abadi membunuh Raja Jiwa sebelumnya, dan saya memohon Dewa Abadi untuk datang ke Pulau San Yue dan menyelamatkan kita. Wanita itu gemetar dan tidak berani berbicara, dan pria di sampingnya gemetar dan berkata. Mendengar ini, mata Wusan sedikit membeku, tetapi Xiaoyan juga tidak berbicara. Tapi Xiaoyan memandangi dua orang yang tampak malu dan terdiam beberapa saat. Jiwa Dewa Keabadian tidak menginginkannya, tidak apa-apa. Kami juga dituduh melakukan kejahatan dan kami pantas mati. Wajah pria itu pucat, seolah dia telah menerima takdirnya. Wanita itu terisak-isak. Keduanya tampaknya tidak memiliki petunjuk dari permukaan. Apa kekuatan pemakan jiwa itu di Pulau San Yue? Tanya Xiaoyan. Mendengar kata-kata itu, pria itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Xiaoyan dan tiba-tiba matanya bersinar dengan cahaya harapan. Raja Jiwa juga memiliki 100.000 jiwa, dan dengan kekuatan Dewa Abadi, dia akan dapat membunuhnya dengan mudah. Pria itu menjawab dengan tergesa-gesa, menatap mata Xiaoyan, tetapi pria itu tidak bisa tidak melihat jiwa Xiaoyan. Menghadapi jejak emosi, setelah Xiaoyan merenung sejenak, dia menatap pria itu dan berbicara dengan lembut. Pimpin jalan. Pria itu menatap Xiaoyan dan tertegun. Dia menunjuk ke alis Xiaoyan yang sedikit berkerut, dan kemudian dia menyadari bahwa apa yang dia dengar itu benar. Oke, Dewa Abadi akan ikut denganku. Pulau San Yue tidak jauh dari sini, dan kita bisa tiba dalam waktu singkat. Pria dan wanita itu segera memimpin jalan, seolah-olah mereka memiliki cahaya harapan. Xiaoyan sedang duduk bersila. Saat ini Wusan berbisik ke sebelah Xiaoyan. Hati-hati, orang ini punya hantu. Melihat Xiaoyan tidak bergerak, Wusan berpikir bahwa Xiaoyan tidak mempercayainya dan berkata lagi, saya telah tinggal di wilayah kutub jurang selama hampir ratusan tahun.
Meskipun ada banyak pulau di sini, saya belum pernah mendengarnya Pulau Sanjue. Tidak apa-apa, ini membosankan. Jadi saya ingin melihat apa yang akan mereka lakukan. Untuk sikap ketidaksetujuan Xiaoyan, Wusan hanya bisa tersenyum kecut. Xiaoyan tidak takut, jadi mengapa dia harus takut? Tapi sepertinya begitu. Tapi Wusan masih memiliki beberapa kekhawatiran di hatinya. Di atas 100.000 Raja Roh, ada jutaan Raja Roh. Jika aku bertemu dengan Raja Roh, aku tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan kekuatan jiwaku. Serangan jiwanya akan beberapa kali lebih kuat dari 100.000 Raja Jiwa. Orang-orang ini semua adalah budak dari klan pemakan jiwa. Mereka telah menjual jiwa mereka sejak lama. Apa yang mereka lakukan sekarang mungkin membawa kita ke klan pemakan jiwa tertentu. Wusan menganalisis, dan Xiaoyan memilih mengangkat alis. Kedengarannya sangat serius. Xiaoyan mengangguk, meskipun nadanya khawatir, tetapi ekspresi wajahnya mengkhianati perasaannya yang sebenarnya. Dapat dikatakan bahwa dia tersenyum sangat bahagia, seolah-olah dia sangat ingin bertemu dengan Kaisar Jiwa. Wusan kehilangan kata-kata untuk sementara waktu, jadi dia berhenti berbicara dan memilih diam. Dia tidak tahu siapa Xiaoyan. Tampaknya semakin serius dia menjelaskan, Xiaoyan lebih serius, seakan bagi Xiaoyan itu lebih mengasihkan. Wusan sama sekali tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan Xiaoyan, dan dia juga tidak bisa mengerti apa kekuatan Xiaoyan. Meskipun dia secara kasar bisa melihat bahwa ada klon, Wusan tidak tahu yang mana tubuh asli dewa. Kenapa kamu belum datang? Bukankah kamu bilang kamu akan ke sana sebentar lagi? Xiaoyan bahkan membuat suara tidak sabar dan bertanya pada dua orang di depan. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita yang memimpin di depan segera menoleh dan tersenyum masam dan menjawab dengan hormat. Tepat di depan, tepat di depan. Xiaoyan sedikit mengangguk, terlihat tidak sabar. Jika ada jutaan jiwa, aku masih tidak percaya bahwa sosok kelima belum muncul. Xiaoyan mengangkat alisnya. Xiaoyan secara alami harus memanfaatkan kesempatan ini. Meskipun dia tidak tahu apakah sosok kelima itu ada di labu bermata 9, itu nyata atau tidak. Yang terpenting adalah mengandalkan jiwa. Tapi mereka hanya bisa diundang keluar setelah mengisi jiwa setiap saat. Jadi Xiaoyan berharap bisa menggunakan ini untuk membuka lebih banyak figur. Ketika Xiaoyan berada di Xiaoyu, pendekar pedang gila itu sudah membuat Xiaoyan terkesan. Ketika Xiaoyan berbalik dan memikirkannya, dia merasa aneh. Bagaimana mungkin hal-hal yang diberikan kepadanya oleh penguasa agung di dunia tanpa batas menjadi hal-hal biasa? Tentu saja, ketika labu dewa bermata 9 mengundang mereka keluar, memang mungkin untuk merasakan bahwa setelah penampilan mereka, tampaknya ada banyak konsumsi. Ini mungkin karena mereka bukan milik Senshi, dan itu bertentangan dengan keinginan Senshi, bahwa mereka seharusnya muncul di dunia Senshi untuk memperjuangkan Xiaoyan. Jadi mereka membutuhkan untuk dikonsumsi. Tentu saja, ini hanya tebakan Xiaoyan. Apakah itu benar atau tidak? Anda harus bertanya kepada orang-orang kuat di labu bermata 9 ini untuk mengetahuinya. Sayang sekali, level musuh di sini tampaknya agak terlalu tinggi, dan tampaknya tidak ada kesempatan dan tempat bagi dewa untuk berlatih. Xiaoyan bergumam dalam hatinya, tetapi sebenarnya cukup baik untuk melakukannya. Dapat mengaktifkan labu dewa bermata 9 atau meningkatkan klan dewa asli, dan itu tidak buruk. Setelah memasuki tempat ini, sumber energi yang kaya di Pulau Xuanlei sebenarnya adalah tempat yang baik untuk berkultivasi. Dibandingkan dengan jurang maut, pasti ada banyak tempat seperti itu. Pulau Sanjue, apakah sumber energinya kaya? Pada saat ini, Xiaoyan bertanya kepada mereka berdua lagi. Terlepas dari apakah Pulau Sanjue itu nyata atau tidak. Sejujurnya, di ujung kutub, setiap pulau memiliki sumber daya ki asal yang sangat kaya.
Pria itu menoleh dan menjawab. Wusan juga sedikit mengangguk, tapi poin ini benar. Keabadian seharusnya melihat Pulau Sanjue. Pelahap jiwa mengendalikan hampir semua pulau di wilayah ekstrim jurang. Hampir tidak ada tempat yang dapat menyediakan budidaya yang aman. Pria itu segera berkata dengan senyum asam. Saat berbicara, kabut di depannya menghilang sedikit. Melihat ke arah kabut menghilang, dia bisa melihat pulau terbentuk bulan sabit mengambang dengan tenang di kegelapan. Tampak seperti kembang api di kegelapan dan seperti mayat binatang raksasa yang mengambang di kegelapan. Dewa abadi, kami telah tiba. Ini adalah Pulau Sanjue. Pria itu berkata. Wusan sedikit terkejut ketika mendengar ini dan mengikuti pandangannya. Sedikit terkejut bahwa kedua orang ini benar-benar tidak menipu mereka. Tapi Wusan tidak memiliki ekspresi santai di wajahnya. Sebaliknya, itu membuat Wusan semakin gugup. Seperti kata pepatah, jika terjadi kesalahan pasti ada iblis. Apakah seluruh pulau telah terkorosi oleh racun yang melahap jiwa? Tanya Xiaoyan. Semua orang telah menelan pil pemakan jiwa. Jika mereka tidak menelan pil pemakan jiwa, jiwa mereka akan segera diekstraksi oleh klan pemakan jiwa. Pria itu tersenyum kecut. Artinya, pulau ini sama dengan pulau Suanle. Apakah jiwa semua orang di dalamnya telah ditelan oleh para pelahap jiwa? Pria itu menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu dan menjawab, itu tidak benar. Pulau Sanjue tidak banyak orang yang bertahan hidup di dalamnya. Dan meskipun mereka semua telah diracuni oleh racun yang melahap jiwa, tidak banyak yang menjadi mayat tanpa jiwa. Namun, mereka seperti pecandu tanpa jiwa, seperti binatang berdarah dingin yang akan menyerang makhluk hidup apapun. Setelah selesai berbicara, kedua pria itu membawa Xiaoyan ke Pulau Sanjue. Setelah memasuki Pulau Sanjue, roh jahat di sini sangat kuat dan cahaya di jurang kutub sudah redup. Orang-orang yang sudah lama tinggal di sini terlihat kusam di mata mereka dan mereka suka bersembunyi di sudut-sudut gelap. Namun, meskipun tempat ini terlihat gelap dan tak bernyawa, setelah memasuki pulau ini, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa Pulau Sanjue sama dengan Pulau Suanle. Setelah masuki pulau ini, seseorang dapat merasakan ki asal yang sangat kuat. Bisa memiliki sumber energi yang kuat, bukan karena tempat ini semacam harta karun. Tetapi, di tempat ini saya tidak tahu berapa banyak pertempuran dewa, dan bahkan yang abadi telah jatuh di pulau itu. Setelah mereka jatuh di pulau kecil ini, seperti ikan paus yang jatuh, sumber daya yang agung akan dipindahkan ke tempat ini. Namun, orang-orang di sini semua diganggu oleh racun yang melahap jiwa, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi atau menjadi sangat kuat. Tapi banyak penjahat yang tidak akan dapat meninggalkan jurang dalam kehidupan ini, dan mereka akan terjebak di sini selamanya. Oleh karena itu, sejumlah besar orang telah kehilangan arah dan tujuan. Hati mereka mati seperti abu, dan mereka mengabaikan kematian. Jadi, bagaimana mereka bisa fokus pada kultivasi? Bagi mereka, kultivasi sudah lama tidak ada artinya. Di mana raja jiwa yang kamu sebutkan? Xiaoyan melihat sekeliling, tetapi dia sepertinya tidak merasakan sosok dan aura klan pemakan jiwa. Itu benar, Dewa Abadi. Raja jiwa tidak akan tinggal di sini selamanya. Mereka akan datang ke sini dari waktu ke waktu. Menurut perkiraan saya, Raja Jiwa akan segera datang ke pulau ini untuk melahap jiwa. Kata pria itu sambil berbicara, mereka telah mendarat dan memasuki tempat ini. Ini berada di antara reruntuhan, tapi terlihat dari bangunan-bangunan ini yang dulunya adalah kota yang sangat makmur dan kaya, tetapi sekarang diselimuti kegelapan. Selain itu, dia tidak bisa melihat sosok siapapun di sekitarnya. Dia hanya bisa melihat sosok meringkuk dalam kegelapan. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya muncul,
Semua mata dalam kegelapan penuh ketakutan. Xiaoyan melihat sekeliling, tetapi pemandangan ini membuat Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia tidak bisa disebut penyelamat, tetapi melihat orang-orang di pulau ini, mereka seperti ternak yang dipelihara oleh klan pemakan jiwa. Xiaoyan tiba-tiba merasa tidak nyaman saat ini. Pulau ini juga merupakan altar pengorbanan. Tatapan Xiaoyan sedikit mengernyit. Sepertinya semua pulau di daerah kutub jurang telah diubah menjadi altar bagi mereka untuk mengekstraksi jiwa oleh para pelahap jiwa. Selama proses pelatihan, meskipun Anda berkelahi satu sama lain, perilaku pelahap jiwa seperti ini membenci kehidupan. Xiaoyan tidak ingin ikut campur dalam masalah mereka. Tetapi dengan pelahap jiwa yang membuat seperti ini, saya khawatir itu menang tidak lama lagi. Semua orang akan direduksi menjadi mayat tanpa jiwa. Setidaknya jutaan orang akan menderita. Dan melihat pengaturan para pelahap jiwa, saya khawatir setelah merencanakan konspirasi besar dan menduduki wilayah kutub jurang, cepat atau lambat juga akan meluas dari jurang kutub. Mungkin di belakang altar ini, yang disebut Kaisar Pemakan Jiwa sedang membuat pemberontakan dari daerah kutub jurang. 100.000 Raja Jiwa sudah sebanding dengan pusat kekuatan dari langkah pertama keabadian Kaisar. Dan tidak sulit untuk menilai dari jumlah juta Raja Jiwa, setidaknya mereka dapat melawan orang kuat dari langkah kedua, bahkan langkah ketiga keabadian Kaisar. Puluhan juta, ratusan juta. Dengan restu dari jumlah jiwa yang agung, para pelahap jiwa telah memperoleh kekuatan yang sangat kuat dengan cara ini. Mereka tidak peduli apakah mereka akan membuat dunia marah. Karena dengan kekuatan absolut mereka tidak membutuhkan dunia untuk peduli. Apa tempat yang sempurna untuk berkultivasi di pulau ini? Xiaoyan bertanya. Karena yang disebut Raja Jiwa tidak akan datang untuk sementara waktu. Lebih baik mencari tempat untuk meningkatkan kekuatan dewa. Setelah memasuki pulau ini, sumber ki yang kaya membuat sumber ki asal di tubuh Xiaoyan siap untuk bergerak. Setelah lama berlatih dan bertarung, sekarang ada sumber ki murni di sini. Jadi, dia akan dapat terus meningkatkan latar belakang sumber ki di tubuhnya. Kultivasi. Pria itu memandang Xiaoyan dengan heran. Lagi pula, dia mengira Xiaoyan adalah makhluk abadi yang kuat. Jadi, bagaimana dia bisa menghargai sumber daya pulau itu? Di mana sumber energi yang paling melimpah? Xiaoyan terus bertanya. Kota Sanjue. Pria itu menjawab setelah jeda. Kota Sanjue adalah kota terbesar di Pulau Sanjue. Dulu menampung ratusan ribu orang, tapi sekarang, kata pria itu dengan penyesalan di wajahnya. Sudah lama tidak ada orang di sana. Energi sumber terkonsentrasi dan sangat kaya, tetapi tidak ada orang yang hidup. Seluruh kota Sanjue penuh dengan mayat yang tanpa jiwa. Begitu ada makhluk yang memasukinya, mereka akan berkerumun dan naik sampai tercabik-cabik. Pria itu tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Tetapi Xiaoyan menjadi tertarik ketika mendengarnya. Origin ki di tempat itu adalah yang terkuat di tempat ini. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak pergi? Arahkan, tunjukkan arahnya, kata Xiaoyan langsung. Dewa abadi akan pergi. Pria itu terkejut. Xiaoyan mengangguk. Tetapi pria itu langsung berpikir, beberapa mayat yang melahap jiwa, bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari pembangkit tenaga abadi? Itu ada di tengah-tengah pulau ini, dan Anda bisa melihatnya ribuan mil jauhnya dari sini. Pria itu menunjuk ke arah tengah pulau Sanjue dan berkata perlahan,